nama saya Karin Kintania Cahyani Mulya dengan NIM P17 12 7025028. Saya adalah mahasiswi tingkat 2 dari Intek 18 reguler jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Nah, pasien kita kali ini ada Tuan B, seorang insinyur mesin berusia 35 tahun. Dengan 6 minggu yang lalu tuh dia mengalami kecelakaan motor yang menyebabkan dia patah tulang lengan kanan atau beliau mengalami fraktur di bagian humerusnya. Dan terus juga dia sudah menjalani operasi pasang pen atau ORIP dengan singkatan Open Reduction and Internal Fixation. Nah, imbas dari fraktur ini tuh si Tuan B itu otomatis dia mengalami cedera juga dong pada sarafnya, yaitu pada saraf radialis kanan yang mengakibatkan kondisi si pergelangan tangannya itu drop atau sering disebut dengan kondisi wrist drop klasik. Ada contohnya sebagai berikut. Nah, ट्राई करो चो करवाना चल keluhan utama yang pasien keluhkan yaitu tangan kanannya dia lunglai. Saat rileks dia lunglai ke bawah sehingga dia tuh kesusahan untuk melakukan aktivitas daily seperti mengetik, menulis, menggosok gigi, hingga mengancingkan baju. Sebagai dia kan punya pekerjaan sebagai insinyur mesin ya, berarti kan tangan kanannya ini penting banget buat dia untuk bekerja. Jadi di kasus ini tuh saya akan merekomendasikan untuk membuat dynamic right hand orthosis atau sering dibilang WHO singkatannya. Jadi alat ini tuh khusus untuk mempertahankan posisi pergelangan tangan, sekaligus dia ngebantu agar jari-jarinya bisa ekstensi, karena kan di kasus tuh kondisi wrist tangannya atau pergelangan tangan itu drop, berarti kan otomatis sih jari tangannya juga ikut drop. Nah, untungnya pemeriksaan itu menunjukkan bahwa gerak sendi pasif pasien masih penuh dan tidak ada kontraktur. Ini dibuktikan dengan tonus ototnya juga normal dengan dicek dengan mas derajat 0 derajat. Dengan mas nilai 0, jadi ortosis ini dijamin bakal bekerja sangat opsional di tangan pasien. Asal desainnya presisi dan tidak menekan area bony prominent atau area tonjolan tulang. Setelah merapikan alat, lalu kita memposisikan pasien sesuai dengan kondisi di kasus dengan 30 derajat, dan sebelum digiling kita gulung terlebih dahulu bajunya. Baik, sebelum mulai kita mau clean dulu. Posisikan terlebih dahulu kondisi tangannya pasien, lalu setelah kondisi pasien dengan benar, kita akan melakukan clean web terlebih dahulu sebelum kita ke posisi landmarking, agar tujuannya supaya tubuh pasien itu tidak ada coretan dari spidol apapun, biar tetap bersih. Pasang cling web dari area elbow hingga metacarpophalangeal atau MCP joint, tapi ingat bagian thumb atau ibu jarinya sengaja tidak ditutupi cling web, dan agar pastikan jari-jarinya tidak tertekan akibat di cling, agar tetap ada rongganya gitu. Nah, pastikan clean wrap ya, kita nge-cleannya dengan rapi kalau bisa. Lalu setelah di clean wrap juga atau sambil di clean wrap tuh sambil nanya ke pasien apakah pasien mengalami tidak nyaman saat masih di clean atau enggak.
Setelah diklik web, kita akan mengecek dulu posisinya apakah benar 35 derajat atau enggak menggunakan goniometer. Dan kita setting dulu dan ini benar sekitar 30 derajat bisa dilihat. Nah, lalu eksisnya berada di dekat lateral epikondyle humerus, lalu statiknya di mengikuti humerus dan dinamiknya di mengikuti pergerakan narasi radiusnya. Dan hasilnya pas. Setelah diklik dan dibenari posisi pasien, kita sekarang mulai dari landmark. Mulai dari radius unicellular process, lalu kita ke MCP joint dorsal, lalu ke pisiform, lalu ke bagian crescent of MCP joint atau bagian lipatan pada metacarpal phalanges joint, lalu kita ke bagian elbow crescent atau di bagian lipatan elbow yang dia dihitungnya dari 2/3 dari si elbow, lalu kita tandai, lalu kita membuat trimline and orthosis, lalu kita tarik gambar trimline-nya sampai mana. Jangan lupa untuk palpasi juga tulangnya, bisa menggunakan jempol ataupun jari telunjuk agar tahu lokasi pasti di mana tulang itu berada.
Tapi sebelum itu tadi kita ngukur dulu seberapa panjang 4 lapis untuk tangan si pasien. Bagaimana, kita cobain 2 kali pada bagian dorsal dan palmarnya. Nah, setelah cocok baru kita akan memulai proses casting yang benar bagaimana. Dilepas secara hati-hati dari tangan pasien agar pasiennya tidak terluka. Nah, sekarang kita masuk ke tahap casting. Untuk prosesnya kita mulai melipat POP sebanyak 4 lapis atau enggak, ini kita karena enggak ada POP jadi kita pakai bandage sebanyak 4 lapis. Nah, lalu lanjut, ini kita menggunakan metode gabungan slab di bagian palmar, lalu dicampur di atasnya di bagian dorsal menggunakan metode sirkumferensial karena bakal agak kesulitan kalau sendiri tidak dibantu dengan metode slab saja, itu bakal kesulitan. Lalu untuk teknik slab di thumb atau ibu jari itu khusus dan dilakukan di akhir saja. Lalu, nah, setelah semua prosesnya selesai, nah, lalu kita komunikasi akhir yang baik ke pasien. Kita minta pasien untuk rileks dan nunggu sampai gipsnya kering. Kalau udah mengeras aman, akan segera dilepaskan secara hati-hati.